Oke, selamat sore semuanya. Kami dari LPMI. LPMI sendiri adalah Lembaga Peduli Masyarakat Indonesia, kebetulan yang diketuai dengan saya sendiri. Terkait permasalahan yang sedang kami hadapi di LPMI ini, di lembaga kami ini adalah salah satunya permasalahan tentang ketenaga kerjaan. Nah, di sini kami mengundang Pak Yanes. Baik. Kebetulan kami sudah tahu track recordnya Pak Yanes nih. Kebetulan siap. Pak Yanes ini punya keterdekatan dengan Bapak Presiden kita, dengan Pak Insinyur Joko Widodo, karena beliau punya akses dan punya hubungan baik ya Pak ya, Ya, sangat baik. Presiden ya. Sangat baik. Jadi kami meminta bantuan kepada Pak Yanes agar permasalahan ini tepat penyampaian langsung ke Bapak Presiden agar mengetahui perkembangan kesulitan apa aja yang dihadapi oleh masyarakat terkait penempatan tenaga kerjaan prosedural ke Timur Tengah. Baik. Begitu. Silakan Pak Yanes. Ini adalah Pak Yanes nih. Ya, baik. Salah satu. Oke. Baik. Siap. Kalau belum kenal, tidak sayang. Saya memperkenalkan diri. Saya Yanes Yosua Frans, relawan Jokowi, Ketua Umum Grup besar We Love Jokowi, yang saya bikin dari ormas pertama Wira dan Tera Jiwa. Sebelumnya dari Jokowi Presidenku. Tetap itulah ormas yang saya bentuk dan bela Jokowi tegak lurus militan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang saya dulu ya, ini namanya resource person. Saya mantan HRD NGA 15 tahun. Human Resource Development and General Affairs, ribuan orang anak buah saya. Jadi orang sebut manajer personalnya itu 15 tahun, faham tentang dunia ketenaga kerjaan. Yang ketiga, saya pelatih nasional ormas se-Indonesia dengan program pendidikan kesadaran bela negara melalui peran organisasi masyarakat di Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktur Bela Negara tahun 2002. Saat ini saya bicara konteks sebagai seorang relawan Jokowi, seorang yang dekat dengan Bapak Presiden Jokowi. Sebelum saya mulai lebih fokus kepada apa yang ditanyakan kepada saya tentang migran ya, saya harus kasih tahu 3,5 sampai 4 tahun saya seorang diri keliling Indonesia lawan mafia tanah. Saya keliling semuanya. Dan saya yang menemukan bahwa Indonesia berada dalam darurat agraria. Sehingga pada tanggal 2 Februari, Tuhan Allah yang Maha Kuasa izinkan saya bertemu dengan Presiden Jokowi 4 mata di Pulau Samosir. Di sanalah saya sampaikan tentang mafia-mafia tanah ini. Yang ujung-ujungnya adalah ada seorang menteri yang kita tahu dicopot dari jabatannya. Siapa? Dan itu diganti oleh Jenderal Hadi Cahyanto. Siapa? Apa itu Kementerian ATR BPN. Dan saat ini mafia tanah di Indonesia sudah mulai kalang kabut. The man behind the gun, Yanes Yosua Frans, turut berjasa dalam hal menumpas mafia tanah. Dan saat ini sebagai warga negara yang baik, sebagai orang Jokowi yang tidak mau Jokowi tersandar dengan hal-hal yang tidak benar, saya diundang hadir dalam konteks ada masalah dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, betul ya? Betul. BP2MI. Begini, sebelum masuk ke pertanyaan lain, badan ini dibentuk oleh Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi sangat sayang dengan negara. The nation state of Indonesia ini negara besar. Jokowi sering bilang, dia tidak mau tersandar dengan hal-hal kecil. Walaupun di hati kecil Bapak Jokowi tahu, tidak semua orang Indonesia ini memiliki skill and ability untuk memperoleh suatu pekerjaan yang akan dipakai untuk hidupnya. Apa artinya? Artinya bahwa dalam the struggle for life, how to survival itu Indonesia masih butuh waktu. Sehingga Bapak Jokowi yang sangat sayang negara ini
ingin supaya jangan lagi lah kalian kirim orang-orang yang ilegal, orang-orang yang tidak punya skill itu bekerja di sana, memalukan bangsa ini. Saya ingat saya masih muda dulu, tahun 70-an, kuliah di Bandung, orang Malaysia datang belajar di Indonesia. Itu bukan saya dengar, saya saksikan. Masa sampai saat ini kita masih kirim ribuan orang untuk bekerja sebagai unskilled, sebagai general worker, ladang di Timur Tengah sana, lebih khusus misalnya di Arab Saudi dan lain-lain. Saya tidak masuk di hal bahwa mereka tidak boleh. Tapi pertanyaan saya adalah, mengapa sampai terjadi? Badan sudah ada. Artinya bahwa apa? Orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah Pak Jokowi melalui badan yang dibentuk itu harus mengurangi. Kalau belum bisa, hilangkan. Kok ini saya dengar ribuan orang? Ya betul begitu. Ribuan orang TKW di sana, dan ada satu sumber, ada orang dari Bengkulu tadi datang, saya sudah bincang-bincang tadi, menunjukkan bahwa mereka itu juga sengsara di sana. Nah, dalam konteks itu saya tidak menyalahkan si A, B, dan C, tidak. Tetapi saya memberikan apresiasi kepada Ibu Bunga siapa lengkapnya? Licen, Pak. Ibu Bunga Licen ini, dengan dia punya komunitas yang sudah berusaha untuk membela negara. Kita semua ini sementara bela negara. Saya 45 tahun, apa tahun lebih, keliling Indonesia, lawan itu mafia tanah, saya bela negara saya. Adapun sekarang Jenderal Hadi Cahyanto jadi ketua ATR BPN, alhamdulillah sudah mulai ditangkap itu mafia tanah. Sekalipun saya dapat kabar dari Jenderal Listio Sigit tentang Satgas Anti Mafia Tanah yang telah diketuai oleh Kabar Eskrim, tetapi di era Hadi baru mulai ditangkap. Artinya bahwa ada progres. Nah, ini masalah satu lagi. Saya lagi hadir di sini. Diminta, saya tidak pernah datang minta. Kami yang meminta Bapak membantu. Jadi sekarang saya diminta untuk menolong saya lihat masalah yang perlu dalam konteks bela negara, maka saya harus hadir. Saya harus hadir dalam keadaan apapun. Tidak boleh negara besar seperti Indonesia ini. Apalagi begini. Jokowi sudah menghantar bangsa yang besar ini menuju kepada, saya sebut biasanya ya, the high level competitiveness, persaingan tingkat tinggi, masuk dalam international competition. Bahkan kita tahu Jokowi G20 ya, beliau jadi presidensial, beliau kemarin kesana luar biasa. Artinya apa? Indonesia sudah diakui berada dalam high level competitiveness dengan negara-negara maju. Akhirnya apa? Selalu saya memberikan pencerahan buat bangsa ini. Benarlah ada game tua yang ada dari Amerika Latin. Ya, apa ada game-nya? There is never under the fellow country. There is only under managed country. Tidak ada bangsa atau negara yang terkebelakang. Yang ada adalah negara yang salah urus. Jokowi urus benar. Orang-orang sebelum Jokowi, saya bukan bilang tidak urus, tidak benar, faktanya itu. Sehingga rusaklah. Ada the change of value system, perubahan sistem nilai. Sehingga how to recovery all of the system ini butuh Jokowi. Dan ke depan, nation and character building harus dijalankan supaya siapapun juga yang pimpin ini badan, dia sadar bahwa dia sementara membela negara. Jangan sampai dia membela kelompoknya saja atau dia membela pribadinya. Boleh, orang hidup boleh dapat uang, boleh. Tapi kamu memanfaatkan hal yang tidak benar, padahal Jokowi instruksi lain, itu artinya apa? Artinya bahwa Anda belum memiliki satu kinerja yang baik jika digunakan key performance indicator. Ke depan rubah, ya, tolong siapapun juga di badan ini, apalagi ada pembentukan ini, Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal.
Satgas ini tugasnya apa? Kok bisa komunitas, ya civil society ini yang bisa berjuang mati-matian? Mereka saya sudah dengar 1-2 orang mereka sudah kembalikan. Saya tidak tahu mereka dapat uang dari mana. Tidak ada yang backup dia. Tentu suatu badan itu semua orang tahu. Ada dana APBN yang digunakan di sini. Orang-orang ini tidak ada. Tetapi mereka menunjukkan kinerja yang bagus. Makanya saya mau hadir untuk kuatkan mereka. Pak Bunga dan yang lain-lain, ya. Nah, dan kira-kira sesi pertama itu saya menerangkan secara umum, dan silakan Ibu Bunga mau butuh keterangan apa yang dicari. Terima kasih. Jadi begini Pak, kelemahan di kami ini, di LPMI ini, karena kami bukan badan yang dibentuk oleh pemerintah Pak. Jadi kami ini sulit menembus sampai ke tingkat kementerian Pak. Sedangkan kita sama-sama tahu berangkatnya tenaga kerjaan prosedural ke luar negeri ini ada sambungannya, ada kaitannya dengan kementerian-kementerian yang ada di negara kita. Contohnya Kementerian Tenaga Kerjaan Pak, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Imigrasi, ini juga ikut andil. Hukum dan HAM, ya. Dan kepolisian kita, Kementerian Luar Negeri juga di KBRI, BP2MI dan P3MI. Apa itu? P3MI ini pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia Pak. Oke. Jadi masing-masing instansi yang berkaitan ini kami tidak sampai bisa menembus ke sana karena kami ini bukan badan yang didirikan oleh negara. Baik, seperti siap, itu Pak. siap. Oke, saya jawab ya. Siap. Begini, ini pertanyaan bagus. Lebih straight to the point kepada saya sebagai seorang Ketua Umum Organisasi Masyarakat Nasional Ormas Wira Lentera Jiwa yang saya bentuk dari grup We Love Jokowi. Begini, negara saya keliling Eropa Barat. Saya ini keliling Eropa Barat. Saya keliling, saya cek di sana bagaimana kehidupan negara. Ternyata saya temukan civil society di sana punya andil besar dalam the developed country, developed state, the state di sana. Artinya apa? Masyarakat sipil ini dibutuhkan. Komunitas ini harus dirangkul oleh badan ini kalau mau badan ini maju. Dia tidak datang untuk bikin kacau. Dia bukan ormas yang datang bikin hancur. Tidak. Dia sebagai civil society, suatu komunitas yang akan bersama-sama membantu badan ini supaya bisa melaksanakan tugasnya, tupoksinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh presiden dan negara ini. Dari keberadaannya, eksistensi komunitas apa namanya? LPMI Pak. LPMI itu singkatan apa? Lembaga Peduli Masyarakat Indonesia. Lembaga Peduli Masyarakat Indonesia ini khusus dalam konteks tenaga kerja migran ini harus dirangkul. Saya ini dengan hormat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, rangkul dia. Dia membantu. Kalau dia bikin susah, bapak lapor ke saya. Saya orang Jokowi. Saya tidak mau Jokowi berakhir tanpa meninggalkan satu legasi yang besar buat Republik ini. Oleh karena itu, saya hadir lagi dalam hal yang satu ini. Mafia tanah sudah berhasil. Saya sudah berhasil. Sudah dilakukan oleh negara ini. Sekarang saya mau urus martabat bangsa ini melalui tenaga-tenaga migran yang dikirim ke luar negeri. Jadi saya minta jangan menganggap remeh civil society di NKRI ini. Rangkul dia. Dia juga tidak mungkin, Pak Bunga dengan kelompok ini, notabene adalah jurnalis-jurnalis ini, tidak mungkin akan bikin susah bapak-bapak yang bertugas di sini, bahkan membantu. Nah inilah yang saya bilang, mohon maaf, harus saya kutip supaya bangsa ini tahu, ini pencerahan. Dulu Bung Karno tidak setuju dengan welfare. Welfare bilang, eine Nation von Kulit und Kulit unter den Nationen. Bangsa kulit dan kulit bangsa-bangsa. Jokowi tidak mau. Dan sampai saat ini, you masih mau menjadikan bangsa ini sebagai bangsa kulit, karena kamu kirim kuli-kuli itu ke luar negeri. Stop!
merangkul organisasi ini, atau organisasi lain yang peduli dengan instruksi presiden dalam pembentukan badan ini. Kira-kira begitu. Jadi sangat penting keberadaan sebuah organisasi masyarakat seperti saya punya itu, yang telah berhasil menghantar Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian, silakan. Jadi keterkaitannya juga Pak, pengiriman tenaga kerjaan prosedural ini tidak luput dari yang namanya tindak pidana perdagangan orang Pak. Realitanya di lapangan adalah sebelum mereka dipekerjakan, mereka diperdagangkan antara sponsor yang ada di Indonesia memperjualbelikan mereka ke sponsor yang ada di Arab Saudi Pak. Jadi mereka diperjualbelikan lalu dipekerjakan, diperjualbelikan Pak. Jadi di sini diduga ada tindak pidana perdagangan orang Pak. Aduh, baik begini. Kalau sudah masuk kepada ini, karena ini di statementnya dari Ibu Ketua, Ibu Bunga, maka saya tidak bisa anggap remeh. Tetapi begini, kalau terjadi seperti itu ini pidana. Itu pidana. Siap. Yang tadi saya bicara itu belum sampai ke hal pidana. Siap. Nah, ini sudah pidana. Jadi hati-hati Ibu memberikan satu statement tanpa data bukti fakta yang ada. Ada ketiga itu? Ada Pak. Oke, sampai di situ stop. Saya berikan pencerahan secara umum. Begini. The nation state of Indonesia adalah the Rechtsstaat, negara hukum. Di dalam negara hukum mengenal satu adagium tua. Apa itu adagium? Salus populi suprema lex est. Kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan masyarakat adalah hukum yang utama. Lah kalau keselamatannya saja tidak dijamin, Betul. hukum apa itu? Kalau terjadi seperti itu, Betul Pak. mendagangkan manusia, hewan aja yang kamu dagang, masuk karantina, dicek segala macam, baru hewan itu boleh masuk. Ini manusia kamu dagangkan, stop, dan itu bisa pidana kalau ada buktinya, ya. Dan saya ulang lagi, di dalam law enforcement, di dalam penegakan hukum ada istilah. The bad laws is no laws. Hukum yang buruk itu berarti tidak ada hukum. Apa maksudnya Pak Yanes? Ya. Kalau penegakan hukum itu buruk, hukum itu tidak ada. Lalu ini negara apa? Bukankah ini negara hukum Pak Yanes? Ya. The Rechtsstaat. The Rechtsstaat of the nation state. Nah, apa itu nation state? Negara bangsa. Beda Singapura itu hanya the state, small state. Negara kita nation state, negara bangsa semua bersatu, bangsa Ambon, orang saya, bangsa Timur, Batak, Jawa, Sunda bersatu membentuklah Indonesia. Maka disebut the nation state of Indonesia. Jadi hati-hati kalau memang itu pidana. Video ini silakan disebarluaskan sampai ke Pak Jokowi, dan tidak boleh lagi. Kalau ada masalah, silakan undang saya. Kita lihat. Lanjut. Siap. Jadi dari beberapa narasumber Pak, korban-korban kita yang ada di sana, kebetulan saya buat dalam satu grup supaya kita bisa tahu perkembangan mereka di sana Pak. Siap. Karena pihak yang berkompeten mengurus pekerja migran ini pun belum tentu tahu gitu kan. Jadi dari menurut pengakuan mereka di sana itu, mereka ada banyak yang memang diperlakukan tidak baik. Mereka ini TKW itu. Jadi ada yang tidak. Siapa dulu? TKW yang notabene ada beberapa diperdagangkan dulu berjati TKW itu. Siap. Oke, lanjut. Semuanya Pak. Lanjut. Siap. Jadi karena merasa para majikan ini sudah membeli mereka, jadi mereka merasa berhak untuk memperlakukan para PNI ini semena-mena sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang jadi jeritan para PMI kita di luar negeri itu adalah kemana mereka harus menjerit, sementara sebagian dari mereka itu mereka tidak tahu kalau mereka akan diperdagangkan di sana. Mereka tidak tahu kalau proses pemberangkatan mereka ini secara ilegal. Bahkan sebagian besar dari mereka pun, para korban ini tidak tahu bahwa ada undang-undang yang dikeluarkan oleh
negara untuk melarang penempatan pekerja migran ke Timur Tengah. Mereka tidak tahu sama sekali. Baik. Dari situ bisa kita simpulkan, Pak, kok masih bisa ada orang-orang yang diberangkatkan ke sana tanpa mengetahui ini itunya. Siap. Gitu. Dan tanpa didukung oleh difasilitasi oleh misalnya paspor, mereka nggak mungkin bisa terbang ke luar negeri. Ya, imigrasi ya. Iya kan? Ya. Jadi gitu. Jadi menurut survei kami ke lapangan, Pak, ada beberapa oknum dari kantor-kantor imigrasi ini menyediakan layanan jalan tol. Jalan tol dalam Proses visa. pembuatan paspor. Paspor. Gitu. Jadi narasumber dari orang-orang yang berhasil kita pulangkan itu kita tanya proses step by stepnya, Pak. Dari awal kenal sponsornya sampai mereka dirayu, diiming-imingi gaji besar sampai mereka berangkat, proses pembuatan segala sesuatunya, berkas-berkas untuk keberangkatan itu, sampai mereka berangkat di sana, sampai sana mereka diperlakukan seperti apa, sampai akhirnya berhasil kita pulangkan lagi ke sini. Itu semuanya kami punya narasumber yang memang korbannya sendiri, Pak. Seperti itu. Baik, jadi hari ini saya seakan-akan dibangkitkan lagi fighting spirit saya dalam mendukung Bapak Jokowi agar tidak tersandra dengan ulah manusia-manusia yang saya sebut animale laborat. Ini makhluk-makhluk rakus yang coba memanfaatkan jabatannya demi kepentingan golongan. Dia tidak mau tahu negara ini mau rusak atau tidak, warga negaranya mau hancur atau tidak. Yang penting dia memperoleh sesuatu untuk hidupnya. Malu Anda setelah mendengar video saya ini kalau Anda masih melakukan itu. Tapi ini kalau revolusi mental belum jalan, maka akibat belum jalan, clear and good governance itu turut tidak jalan, maka Anda bisa dimaafkan oleh saya dalam konteks ini. Asal berubah. Setelah video ini diviralkan, mungkin saya akan ketemu petinggi-petinggi di sini. Dalam konteks apa? Kita bela. Saya ini hanya bela ini negara. Titik. Anda tidak tahu. Tadi saya datang di sini aja dijemput orang baru saya datang di sini. Apa artinya? Artinya bahwa dalam keadaan susah sekalipun, kalau negara butuh pemikiran saya harus hadir. Jadi tolong jangan sampai bertambah lagi. Yang ada rencana lagi untuk menjual ini, stop di situ. Yang sekarang harus dipulangkan. Tanya orang-orang itu di Kemulakan. Saya tidak mau tahu cara pulangkannya gimana. Orangnya itu adalah warga negara Republik Indonesia seperti saya, kembalikan dia ke Indonesia. Caranya silakan. Siapa mau kasih kembali, intinya kembalikan TKW itu ke Indonesia. Masalah ada rugi di sana bukan urusan saya. Siapa Solo? Badan sudah dibentuk dan mungkin bapak-bapak ini tahu, tapi membiarkan politik pembiaran ini jelek. Kira-kira begitu. Siap. Silakan masih ada. Jadi seperti itu, Pak. Karena kami merasa kesini mentok, kesana mentok, ya. Akhirnya kami memutuskan untuk bertemu dengan salah satu rekan kami juga di di LPMI ini. Nah, beliau menyarankan kami untuk bertemu dengan Pak Yanes. Siap, baik ya, saya sudah hadir. Mudah-mudahan teriakan-teriakan Pak Budi ya. Pak Budi. Baik, oke, Pak Budi ada. Oke, lanjut. Jadi karena ini Pak, karena kami ini mentok kemana-mana Pak, mungkin kami ini hanya segelintir. Betul. Segelintir tidak apa. Orang, jadi kami ini dianggapnya tidak mampu atau tidak pantas. Tapi yang penting di sini adalah niat kami untuk memulangkan para korban yang ada di sana. Ya, dan itu niat yang luhur. Tidak selamanya lihat niat yang luhur itu langsung dengan mudah bisa selesai. Siap. Harus melewati satu liku-liku, salah satunya sudah lama baru bisa kenal juga dengan saya, dan saya juga bukan bilang bahwa saya sebagai resource person yang ahli, tidak ada. Tetapi kalau bicara bela ini negara tahun 2002, silakan cek nama saya di Departemen Pertahanan RI. Cek saja.
Dengan akan cek apakah si Yanes Yosua Frans pernah jadi pelatih pendidikan kesadaran bela negara yang dapat sertifikat ungu dari Departemen Pertahanan. Cek. Itu dalam konteks bela negara. Siapapun juga. Dan ini satu tambahan pengetahuan. Kalau dulu Anda bicara the state, negara, terus bicara tentang defensif, kita bicara tentang pertahanan negara, kita bicara tentang bagaimana membela negara, orang berasosiasi berpikiran pasti punya senjata. Tidak. Saat ini paradigmanya sudah dirubah. Dengan HP seperti itu, dengan ini apa namanya? Podcast ya. Dengan ballpoint, dengan tas dia, dengan jabatan dia, jika dia melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar terhadap negara ini, dia sudah bela negara. Bahkan teori atau statement saya, seorang tukang beca yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, dia sudah membela negara. Begitu juga saya yang hadir di sini dengan kapasitas saya sebagai ketua Ormas Nasional Wira dan Jiwa, saya sudah membela negara saya. Jadi siapa saja yang melakukan hal kecil dalam konteks mengembalikan warga negara yang akan susah di Arab Saudi, dia bela negara. Artinya apa? Siapa yang melawan, dia pengkhianat negara. Demikian. Siapa? Terima kasih banyak Pak Yanes. Semakin banyak juga motivasi pengetahuan yang kami dapat di LPM dari Bapak. Ya. Dan memang kami juga puji syukur ya pada Tuhan dipertemukan orang-orang seperti Bapak. Amin. Oke. Ya, saya pikir begitu. Nanti ada sesi-sesi berikut, ada acara di mana silakan undang saya. Dalam konteks bela NKRI saya tidak pernah merasa tua. Ya, saya tetap semangat, muda terus. Satu lagi Pak, kami juga minta untuk Satgas TPPO yang sudah dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia. Satgas ini, Satgas TPPO Pak. Oh, itu kan Satgas apa PPK? Satgas TPPO itu Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oh, ada Satgas ada Pak, sudah dibentuk oleh Pak Kapolri di Mabes Polri. Sudah, oke. Jadi kami juga meminta agar suara kami ini sampai ke Satgas tersebut. Bagaimana caranya penanggulangan supaya para korban ini bisa dicegah untuk berangkat ke sana. Ya, seperti itu. Whatever will be. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, kita benahi, jangan menambah lagi. Itu maksudnya. Siap. Oke. Tapi cukupkah itu? Cukup begitu. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Gaya saya bela negara tetap bersemangat seperti orang umur 30 tahun. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Siap.